sambil kuliah selesai waktu itu, selesai 2013, penasaran. Kemudian awal 2015 itu ketemulah dengan teman-teman dari komunitas robot Indonesia. Ya, komunitas robot Indonesia. Waktu itu saya kebetulan bergabung dengan tim sekolah robot Indonesia. Jadi punya lembaga sendiri. Oh, ada lembaganya? Ya, sekolah robot Indonesia. Dan di sana saya belajar awal tentang drone. Basicnya dari situ. Kalau basic, sebenarnya basic elektronika sudah ada. Betul. Itu dari handphone. Kemudian basic saya elektronika dan diperkuat lagi dengan keterbiasaan bermain dengan komponen-komponen kecil. Oh iya. Betul. Jadi saya tidak ada kendala dalam hal reparasi, hanya saja saya tambah dan belajar sendiri. Karena sebelumnya ada basic dari handphone sendiri, dari handphone. Betul. Terus saya belajar merakit. Jadi saya awal-awal itu saya masih servis handphone juga di Surabaya. Iya. Di BlackBerry Surabaya waktu itu. Apa namanya lupa. Yang jelas pada saat itu lagi membumi ya? Iya, BlackBerry ya, waktu itu. Jadi dari hasil itu juga saya sisihkan untuk beli komponen, beli segala macam peralatan pendukung. Betul. Untuk belajar. Saya cari-cari di internet, komplek mainbox itu sama sekali tidak ada. Ketemulah juga dengan sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Sangat berbeda. Kalau sekarang sih masih belajar drone secara detail itu belum ada. Ya. Tapi kan begini, maaf saya potong. Dulu kan tidak ada namanya skematik, tidak ada. Susah. Beda sama handphone. Nah, betul. Ya kalau kita berbicara soal drone, jangankan drone, handphone aja pada saat itu masih minim. Zamannya betul, masih minim semacam kayak skematik ataupun orang ngeser trik tutorial ya. Jangankan drone pada saat itu, handphone saja masih susah. Jadi bisa dikatakan drone ini lebih meraba-raba di mana? Iya, sangat meraba-raba. Jadi waktu itu saya ingat kisah awal kenal dengan salah satu teman saya yang mengajari saya basic. Iya. Dan sampai sekarang saya masih belum bisa lupa. Iya. Jadi sebenarnya modus. Iya, untuk dapatkan ilmunya itu saya iseng nitip dibelanjakan spare part. Karena waktu itu di Indonesia belum begitu ramai. Oh, tidak ada di Indonesia. Jadi di grup itu dia sering post tentang drone. Waktu itu masih dikenal dengan multi rotor. Akhirnya saya dapat kontaknya, nitip dengan asumsi bahwa minimal saya bisa ketemu langsung ketika spare partnya sudah sampai. Iya, betul. Barang sudah nyampe, saya dikabari Mas Mamat ya kan. Setelah saya hijrah ke Surabaya, yang tadi niadain berubah jadi Mas. Iya. Bahkan orang Makassar sendiri ketika ngirim paket ke Surabaya, mereka beranggapan bahwa saya orang Jawa, asli Jawa. Betul. Nah, kemudian ditambah lagi mungkin karena kebiasaan saya sehari-hari ngomong bahasa Jawa, akhirnya banyak yang tidak percaya kalau motivasi dong. Alhamdulillah. Bisa mengerti ngomong Jawa. Siap. Saya ini wes mangen nih. Wes. Nah, setelah barang nyampe, saya temuilah beliau di tempat kerjanya dan sempat ngobrol sebentar. Kemudian saya pulang. Terus malamnya saya kembali lagi, Mas, caranya masang gimana ya? Akhirnya waktu itu dia bilang besok kamu ada waktu ke rumah bantuin saya nyolder. Pada saat itu. Nah, momennya itu tahun berapa? Itu tahun 2015 awal. 2015, sekarang 21. Berarti sudah 6 tahun. Kurang lebih ya. Iya, kurang lebih 6 tahun. Besoknya saya langsung ke sana. Rakit sebuah pesawat Pixwing waktu itu. Seperti apa itu? Dari gabus. Oh, dari gabus.
Tapi waktu itu belum terlalu banyak ya drone. Belum terlalu banyak, dan kebanyakan itu rakit, termasuk yang FPV, yang buat racer namanya, buat speknya buat lomba, yang bisa jungkir balik biasa. Oh yang itu. Nah. Ini dari tadi saya ngobrol, saya lihat bajunya. Oh ya, kebetulan. Jadi sebenarnya saya cuma datang ke sini buat ngopi, apa namanya tadi? Betul. Ngambil baju aja ya? Ya, ngambil baju. Betul. Kebetulan apa itu? Di grup ada ini ya, apa namanya? Ada kaos. Oh iya, yang kaos itu. Masa Maraki tadi tidak di. Masa Maraki tadi tidak di. Jadi ini apa namanya, nama klinik drone. Klinik drone ini diambil dari mana ya? Kalau filosofi sebenarnya beranjak dari logo, nama. Klinik itu tempat berobat ya. Betul. Iya, tadinya saya menggunakan rumah sakit drone tapi terlalu luas. Kalau klinik kurasa memang sudah ini ya terbiasa. Iya, sudah terbiasa. Kalau rumah sakit terlalu ekstrim. Dan mungkin ada BPJS-nya. Kalau drone tidak ada BPJS. Ya, salah, klinik juga sudah ada. Oh, sudah ada ya? Sudah ada BPJS. Kemudian saya waktu itu belum punya nama dan bahkan belum punya logo. Belum punya nama dan belum punya logo. Singkat cerita, setelah kenal, diajaklah saya terbang dengan teman-teman komunitas drone Surabaya. Pada saat itu jadi saya gabung, diajaklah terbang bareng. Waktu itu masih booming tentang drone awal-awal di Surabaya. Mungkin drone yang pada saat itu masih besar ya, masih besar dan kebanyakan rakitan, dan pabrikan itu masih murah itu waktu itu. Betul. Terus sementara terbang ada drone jatuh. Wah, iya, ada drone jatuh. Dibawalah ke service center Surabaya waktu itu. Pada saat itu sudah ada Sudah ada, cuma sistemnya mereka adalah replace bukan repair. Sama dengan service center pada umumnya. Bukan service center. Oh, bukan service center. Bukan. Nah, waktu itu mungkin si pemilik mengatakan bahwa terlalu berat. Bayangkan harga mainboardnya saja itu masih harga 6.500.000 waktu itu. 6.500.000 terus ditarik dari service center. Nah, si teman saya yang ngajari saya basic tentang drone ini nyaranin, Mas, oprek dong. Iya. Oprek coba. Akhirnya saya ditemui waktu itu di workshop. Saya sudah gabung dan tinggal waktu itu di Sekolah Robot Indonesia. Iya. Sorenya dibawa, maghrib selesai. Padahal saya masih awam dengan. Yang kerjakan siapa? Saya. Wah, luar biasa dong. Ini dari service center dong ini? Iya. Betul. Saya tidak ganti mainboard. Saya cuma repair. Alhamdulillah saya masih punya bangkai-bangkai dari HP. Jadi cuma beberapa komponen yang copot saya convert. Komponen dari handphone? Iya. Digunakan di situ bisa? Digunakan bisa. Jadi ada beberapa komponen, resistor, kapasitor, dan beberapa komponen lain itu copot waktu jatuh. Iya, transistor dan sebagainya. Transistor nggak ada. Jadi saya ukur dari rak bagian sebelah, hampir sama dengan yang sebelahnya juga. Saya ukur nilainya. Nah itu tadi yang penting sekali, basic tentang alat ukur dan basic elektronika. Itu karena begini ya, mungkin karena Bang Mamat ini sudah punya. Ya, sudah punya. Belum punya nama waktu itu. Bukan, maksud saya punya pengalaman. Ya, kalau pengalaman handphone itu setidaknya membantu. Ya, analisa. Jadi maghrib saya kabari, Mas, drone sudah selesai. Kok cepat? Kaget dia. Kaget. Padahal di service center kan harus tinggal dulu mainboardnya minimal 1 bulan. Saya tidak beberapa jam saya selesai. Tidak sampai sehari. Masuk jam 4 sore, selesai sebelum maghrib. Tidak sampai 2 jam. Tidak sampai. Padahal saya meraba saja. Masih buta-buta. Masih buta. Terus besoknya diambil. Itu pun saya disuruh tes terbang. Saya orang tidak tahu bagaimana menerbangkan drone dan lain-lain. Betul. Akhirnya saya iseng
bukan iseng sih, alibi bahwa saya masih ada pekerjaan lain. Kan waktu itu saya masih mengerjakan modul dari robot itu yang sambil saya kerjakan. Dengan harapan biarkanlah orangnya sendiri yang menerbangkan. Takutnya saya disuruh terbang malah tambah rusak kerjaan kan. Betul. Karena pada saat itu belum bisa sama sekali kemudikan. Iya, mengendalikan. Betul. Alhasil setelah terbang normal semua dan saya ditanya biayanya berapa? Saya kan tidak tahu. Ngeblank pada saat itu. Blank, benar-benar ngeblank. Tiba-tiba dia keluar, masuk lagi ke ruang workshop. Iya. Saya dikasih amplop di samping di sudut meja. Gary yang punya. Iya. Miliknya. Iya. Dia pulang, terus saya buka, saya hitung. Iya. Biaya kerja waktu itu pertama kali dan masih saya ingat sampai sekarang juga. Pertama saya dapat ongkos kerja itu nilainya 4 juta dalam amplop. Beranjak dari situ saya mulai tinggalkan HP, benar-benar tinggalkan HP. Langsung termotivasi diri dari situ. Termotivasi ya. Saya mengatakan bahwa ketika saya geluti dan waktu itu boleh saya berasumsi juga bahwa di Indonesia waktu itu belum ada yang benar-benar real prepaid. Akhirnya saya membeli mainboard 1 buah. Iya. Saya rusaki, saya perbaiki lagi, terus bikin jalur skemanya sendiri, titik ukur, analisa dan lain-lain. Posting lagi forum. Iya, betul. Drone Indonesia. Sudah ada forumnya pada saat itu. Sudah ada, dan waktu itu saya langsung menjadi kontroversi. Bahkan saya banyak dapat cemohan dari beberapa toko yang mengatakan bahwa lu ngapain posting segala macam. Jadi saya tepis dengan harusnya kalian berterima kasih. Kasus yang selama ini menjadi tanda tanya yang katanya kalau rusak itu tidak bisa dibenerin, harus ganti satu set. Kemudian postingan saya banyak dicekal di forum karena mungkin banyak yang merasa risih dengan postingan saya. Mereka kan jualan. Postingannya itu trik, memunculkan trik. Iya. Ukur, bahkan saya upload versi skema sendiri waktu itu dari DJ sendiri, tidak ada skema. Saya bikin sendiri. Kurang lebih saya belajar itu sekitar 2-3 bulan lah. Artinya ya secara ini kayak membuka rahasia ya. Ya, bahkan dari DJI Singapura sendiri itu sempat ngechat saya, inbox nih. Inbox di Facebook. Dapat dari mana? Betul. Ya, akhirnya saya mengatakan bahwa saya belajar sendiri. Sejak saat itu saya beralih ke Instagram. Belum punya nama. Akhirnya saya mikir bikin akun namanya apa ya? Iya. Jadi pada saat itu belum ada nama. Tadi namanya klinik, kemudian logonya, filosofinya. Yang atas ini sebenarnya dua versi. Jadi pertama saya marahkan. Ini logo kedua, fix. Ini belum ini hasil dari revisi yang logo pertama. Iya, logo pertama. Betul. Ini sebenarnya yang merah ini saya landasannya adalah penutup kepalanya Sultan Hasanuddin. Iya, betul. Identitas orang Masa. Kemudian saya pakai logo Makin Sada. Iya. Tidak lari dari klinik kan? Oh iya, yang klasik ya? Ya, kemudian tagline-nya itu kenapa hijau itu? Simbolnya memang Makin Sada hijau. Oh hijau, betul. Iya. Sorry. Tagline-nya kalau masih bisa diperbaiki ngapain harus ganti? Cocok. Ya. Selama masih bisa dibenerin, ngapain harus ganti? Ngomong-ngomong terkait drone, kan pemirsa ini di rumah ini, kan ini live. Oh ya live ya? Live. Masih ada yang bertanya-tanya apa sih itu drone? Ini bisa dijelaskan? Oke, jadi drone itu sebenarnya flashback dulu ya. Betul. Singkat cerita, pertama kali drone muncul itu waktu Perang Dunia. Kedua. Awal mula perkembangan drone di Indonesia itu waktu Perang Dunia kedua. Jadi drone digunakan waktu itu untuk mengangkut senjata, angkut bom, untuk menyerang musuh. Sedikit ke belakang lagi, sebelum adanya drone itu digunakan balon udara.
tapi untuk menerbangkan, mengangkut bahan peledak. Semakin ke sini, semakin dibuat canggih. Akhirnya bisa dikendalikan dari jarak jauh, bahkan berkilometer bisa terbang dengan durasi tertentu. Iya, apalagi kalau berbicara soal itu, ya, sudah menjadi senjata. Kemudian belakangan ini bahkan sudah menjadi tren. Betul. Untuk video dan fotografi, kemudian vlogger sekarang fungsinya lebih luas, bro. Ya, fungsinya lebih luas. Untuk militer sendiri digunakan untuk menyerang dari jarak jauh. Jadi ya punya ground station sendiri. Bahkan Amerika sekarang itu mengembangkan pesawat tanpa itu drone. Kalau drone sebenarnya awalnya itu dalam bentuk rotor. Bukannya itu drone itu kalau ini ya menyimpan. Oh drone. Oh drone itu. Ya itu drone kalau menjadi. Siap. Kurang lebih seperti itu. Berbicara lanjut nih, kalau bahas soal drone. Itu drone gimana sih sehingga bisa terbang gitu? Nah, jadi ada beberapa kriteria drone. Terlepas dari memang punya sayap, balik-balik. Ada drone punya pakai sayap, itu drone juga. Oh, iya. Ada yang namanya fixed wing, biasa digunakan untuk pemetaan. Itu pakai sayap dari gabus biasanya dibuat atau dari balsa, kayu ringan. Betul. Kemudian pakai motor penggerak. Kemudian yang biasa kita lihat itu yang pakai baling-baling. Ada yang 4, itu yang umum. Betul. Ada yang 4, 6, 8, 10 atau bahkan lebih. Baling-balingnya, ya. Biasanya cuma 4 sisi. Ya. Jadi mekanisme terbangnya itu kalau yang 4, 2 bergerak bersamaan ke kiri, 2 bergerak bersamaan ke kanan. Jadi dari hasil perputaran propeller atau baling-baling menghasilkan tekanan ke bawah, ya. Kemudian akan menimbulkan daya angkat. Ya. Kemudian untuk bermanuver sendiri, melayang, maju mundur itu akselerasi dari RPM, kecepatan putar motor dari keempat dari baling-baling. Ya. Untuk bergerak maju misalnya, untuk bergerak maju, 2 motor di depan berputar lebih lambat. Oh gitu. Sementara yang di belakang itu berputar lebih cepat. Akhirnya menghasilkan tekanan ke depan. Daya dorong ke depan. Karena itu yang menjadi pertanyaan sih. Iya, aerodinamika namanya. Karena seperti motor. Ya, seperti motor. Kan cuma ada penggerak roda belakang, mobil nih. Ya, ada penggerak depan dan belakang. Jadi kalau untuk diam, hover namanya hovering. Iya. Jadi untuk misalnya ngangkat terus dia diam di tempat, itu namanya hovering. Melayang. Berarti keempat baling-balingnya berputar. Putaran per menit ini sama. Akhirnya dia seimbang di tengah. Betul. Maju dan mundurnya ini tergantung kontrol dan kecepatan dari motornya. Begitu. Betul. Itu kalau blok diagram sendiri, ini kalau ya kita sudah membahas terkait dari. Iya, sudah masuk ini. Sudah masuk. Nah, kita lanjut dari yang pertama. Ada nggak blok diagram untuk? Ada. Drone sendiri. Kalau handphone kan sudah diketahui sama teman-teman. Nah, kalau drone itu kita pertama dari remote ya. Dari remote ada 2 frekuensi yang digunakan. Betul. Pertama adalah frekuensi 2,4 GHz untuk kendali remote dengan drone, untuk mengendalikan drone. Iya. Kemudian drone dilengkapi juga dengan kamera. Fungsinya yang sebagai perekam. Iya, perekam. Itu sinyal video dari kamera pada drone itu ditransmisikan menggunakan frekuensi 5,8 GHz. Jadi di remote itu ada penerima, ada pengirim, ada juga penerima. Betul. Jadi kemudian 2 arah ya? Iya, 2 arah, tapi tidak satu band, tidak satu channel. Ada yang 2,4 dan ada 5,8. Kemudian itu sudah masuk ininya sih? Ya, sudah sistem radio dan komunikasi. Betul. Jadi ditransmisi kemudian ditampilkan di perangkat handphone. Iya. Ada interface-nya sendiri, ada aplikasinya sendiri untuk menampilkan status-status. Kalau smart drone yang sekarang itu
itu sudah dilengkapi dengan fitur RTH, return to home. Kalau dia lobet, kalau dia putus dari signal remote, dia akan kembali sendiri. Status baterai, status sinyal remote, status GPS, kemudian mode terbang dan lain-lain itu semua tampil di display. Betul. Ya, ngomong soal drone. Ya, kita sebagai teknisi drone, ya, Bang Maman dalam hal ini, ya pasti menemui berbagai macam kendala. Bukan juga sih. Ya, termasuk kendala. Ini kan dalam reparasi pasti ada penyebabnya. Yang paling sering ditemui itu penyebab kerusakan sehingga misal mati tiba-tiba atau apa. Ada nggak seperti itu? Kalau menurut versi saya, penyebab kerusakan itu ada tiga. Ada dibagi tiga, Pak? Dibagi tiga item. Pertama adalah dibagi tiga hal. Yang pertama adalah human error, 70%. Betul. 70% human error. Kemudian 20% faktor alam. 10% kegagalan sistem. Oh, berarti dari perangkatnya ya? Iya, dari perangkatnya. Tapi jarang terjadi. Yang 70%-nya adalah human error, 70%. Jatuh di air. Iya, disebabkan karena kesambar burung ada nggak? Banyak. Bahkan nabrak pesawat. Ada. Iya, makanya ada sekarang itu diperketat namanya penggunaan ruang udara. Ada aturan sendiri, ada regulasinya. Oh, menabrak pesawat. Oh, berarti tinggi. Beberapa kejadian menabrak pesawat. Wah, berarti kalau berbicara soal itu daya sinyal dari misal dari saya yang pegang remote, dari remote ke drone-nya itu maksimal berapa jaraknya? Kalau maksimal saya bahkan pernah terbang, iya, itu sampai 6,4 kilo, 6,4 kilometer, distance ya, horizontal jarak terbang. Bukan ketinggian. Kalau ketinggian maksimal 500 meter, sudah diset dari pabrik. Itu maksimal? Iya, maksimal karena regulasi. Kita sedikit bahas regulasi. Penggunaan ruang udara di Indonesia, iya, yang tadinya itu sampai 500 meter altitude, sekarang dibatasi menjadi 150 meter. Karena salah satunya adalah beberapa kejadian banyak pengguna baru yang tidak tahu regulasi, aturan kapan dan di mana boleh saja kita terbang, itu mereka tidak paham. Nah, di atas 500 itu sudah pesawat komersil. Betul. Dan kita tidak boleh menggunakan ruang udara itu. Berarti pada saat itu sehingga ada kejadian nabrak pesawat, berarti melampaui dong. Kurang lebih. Wah, ini akhirnya diperketat, yang akhirnya mempersempit pergerakan teman-teman. Artinya mempersempit dalam hal ini. Drone sekarang itu digunakan untuk menafkahi keluarga. Iya. Karena sempitnya ketatnya aturan, bahkan sekarang harus ada sertifikasi pilot drone. Harus ada. Berarti tidak sembarang loh yang mengemudikan. Iya, di beberapa perusahaan tertentu termasuk untuk pemetaan di sawit dan lain-lain, itu harus pilotnya berlisensi. Berarti ada hukum dong bahasa itu? Ada. Kalau sekarang sudah ada. Sehingga pada saat yang pilot ini tidak bersertifikasi, tidak diperbolehkan untuk terbang. Jadi, kemudian untuk terbang di area itu harus ada persetujuan dari pemerintah setempat. Tidak serta-merta. Jadi karena banyaknya kejadian, akhirnya pemerintah mungkin berpikir bahwa bayangkan kalau misalnya satu drone sampai masuk terisak ke turbinnya pesawat, berapa ratus nyawa yang harus melayang karena ulah satu orang. Akhirnya karena kelalaian pengguna mengakibatkan bahwa ruang geraknya teman-teman ini untuk ngepulnya dapur itu dipersempit. Dan akhirnya banyak yang mengeluh karena oknum-oknum yang tidak bagi komunitas drone semua, bagi komunitas dan se-Indonesia mengalami hal yang sama. Iya, betul. Tetapi pada umumnya teman-teman kan menggunakan misalnya ambil video. Iya. Ambil video, bikin film atau bikin konten. Ya kan? Misalnya kita berkunjung di suatu tempat wisata yang terbuka. Ya. Sebutlah Gira. Kita kemudikan di situ dilarang nggak? Beberapa tempat wisata sekarang sudah dilarang.
Bahkan untuk terbang diminta bayaran. Wah, sungguh diperketat ya? Iya, sungguh diperketat. Awalnya kan cuma yang dilarang daerah militer, kawasan militer tidak boleh sama sekali. Iya. Kemudian ada bandara tidak boleh. Betul. Fasilitas kesehatan, istana negara. Istana negara. Tidak boleh. Langsung ditembak kayak. Jammer. Ada. Alatnya sendiri untuk mengganggu sinyalnya, jammer namanya, sampai di Langsung jatuh atau landing. Gitu. Wah. Jadi di beberapa tempat harus bayar. Terakhir saya pernah terbang di Bali kemarin, bahkan saya mintai sampai 500.000. 500.000 hanya untuk Itu take off, untuk take video dan foto. Wah. Kok gitu? Kemudian menandatangani kertas, selembar kertas bermaterai juga. Pokoknya ribet sekarang. Ya, maksud saya ya betul juga sih, karena pemerintah tidak serta-merta tanpa alasan. Karena banyak sih nanti teman-teman itu menyalahgunakan. Iya, bahkan kemarin pesawat Citylink 2000 berapa ya? 2019 santer di berita posisi drone itu berhadapan langsung dengan moncongnya Citylink yang baru saja take off dari bandara. Iya. Jadi dia terbang dari area luar bandara itu sampai berhadapan. Langsung masuk di area bandara. Iya, berhadapan, drone-nya sudah terbang, pesawat sudah terbang dan berhadapan langsung dengan pesawat waktu itu. Jadi ketinggian pesawat masih di bawah 500 meter. Tuh, masih rendah. Masih pertama kali, masih awal take off. Itu salah satu yang menjadi aturan kenapa. Iya, jadi pilotnya melaporkan ke ATC, Air Traffic Control, untuk menyampaikan bahwa di depan saya terdeteksi gangguan yang sekiranya bisa membahayakan rute penerbangan saya. Bayangkan satu drone jadi penyebab kecelakaan pesawat. Berarti ada dong sanksi. Nah, sanksinya seperti apa? Sanksinya untuk saat ini yang sepemahaman saya cuma dilakukan pemanggilan, kemudian dibuatkan surat pernyataan. Penyitaan enggak? Penyitaan belum ada. Karena mungkin tingkatan pelanggarannya masih di bawah. Iya. Kemudian dilakukanlah pembinaan. Betul. Terkait soal itu, ada nggak ini sertifikasi juga untuk teknisi drone? Kalau sertifikasi mungkin kalau di Indonesia sendiri teknisi drone Belum ada skemanya kan ya? belum begitu banyak. Oke, berbeda dengan teknisi ponsel. Iya, harus disertifikasi. Mungkin ke depan kalau teknisi sudah booming juga sudah banyak, mungkin akan disertifikasi. Iya. Betul. Jadi kita mengulas kembali kalau bisa kita ingin memperbaiki sebuah drone. Ada partnya yang memang rusak dan sebagainya, itu beli di mana? Kalau untuk interface, misalnya fleksibel itu ada. Paling sering fleksibel di kamera, paling sering ada. Tapi kalau harus dalam kondisi berat, inden. Tapi sekarang sudah banyak. AliExpress atau Alibaba. Saya sering. Kemudian body banyak dijual, motornya banyak dijual. Cuma untuk misalnya repair mainboard tidak ada sama sekali. Jadi solusinya adalah bahkan di komponen itu tidak ada tertera nilainya. Kalau di handphone kan harus lihat skema, cari posisinya di mana, kemudian klik muncul nilai, misalnya resistor muncul nilainya berapa. Kalau di handphone di drone tidak ada. Jadi harus tantangannya adalah analisa, kemudian kuasai alat ukur, punya bahan pembanding. Konversi Ya, dibandingkan antara atau misalnya ada yang hilang, kita ngukur dulu. Ini semua nilainya berapa yang di mainboard yang rusak mau kita perbaiki, baru kita carikan yang sama. Itu pun gugur satu-satu karena tidak ada skema. Kalau sudah terbiasa tinggal itu bagaimana itu tantangannya sendiri. Sedikit saya ingin menanyakan lagi untuk perbedaan atau tingkat kesulitan kerja handphone dengan kerja drone itu kira-kira mana lebih rumit nih?
Kalau saya mau bandingkan 10 tahun saya kerja drone, saya kerja handphone, terus sekarang sudah masuk 6 tahun. Kalau perbandingan 70-30 lah. 70-30. Tingkat kesulitannya handphone masih 70%. 70% dibandingkan dengan drone. Sebenarnya saya buka belakang saja ya. Itu bagian ngerti. Bagi yang mau mungkin terbalik 30-70. Nah, betul. Beda halnya orang yang baru meraba-raba juga seperti itu. Kemudian kita harus banyak standby bangkai untuk penimbalan. Harus itu ya. Harus. Yang ribetnya kalau di handphone kemarin mungkin sering jumper di bawah AC kan. Ya, di drone juga sama. Tetap jumper di. Alhamdulillah saya dapat pengalaman ini, skill ini dari handphone. Jadi kasusnya dari situ. Iya, dari handphone. Kasusnya retak jalur, putus jalur. Misalnya enable-nya tidak ada atau tegangan kerja yang tidak ada, ambilkan dari tegangan lain, atau bahkan saya sering campur regulator. Kalau di handphone kan susah dicampur. Ya, ini kan besar. Ya besar. Jadi awalnya saya masih menggunakan kaca pembesar, tapi seiring berjalannya waktu untuk mempersingkat, membuat ringkas pekerjaan saya. Akhirnya saya juga membeli sebuah mikroskop untuk alat bantu. Yang tadi saya menolak bahwa ngapain saya pakai mikroskop, komponennya gede-gede. Tapi semakin kesini ternyata bahkan sampai komponennya itu sama dengan iPhone. Iya, artinya mikroskop ini bukan sangat membantu. Karena itu terjadi loh. Bagi teman-teman yang kerja handphone yang sebelumnya memang tidak pernah pakai mikroskop, kemudian beralih menggunakan mikroskop. Jangankan komponen kecil, pasang konektor aja itu pakai mikroskop. Ya, jadi untuk kasus-kasus putus jalur, mungkin teknisi-teknisi lain di Indonesia, bahkan saya buat tutorialnya juga. Ada tutorialnya saya buat. Ada channelnya dong? Ada. Channel YouTube? Ada. Coba deh disampingin sama namanya Klinitro. Di Instagram juga sama. Ada. Cuma untuk sekarang saya tidak aktif. Sebenarnya sekarang juga saya baru memulai dari nol karena di Makassar saya sudah 2 tahun. Hijrah kembali, bukan hijrah sih, kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman karena orang tua sudah meminta. Dan saya harus menerima sebuah konsekuensi. Ternyata pasar drone di Makassar berbeda dengan di Surabaya. Mungkin ya lebih banyak mana nih peminatnya? Masih banyak Surabaya. Alhamdulillah mungkin karena saya sudah punya channel, sudah banyak orang yang tahu. Sebenarnya saya sekarang lebih banyak kerja offline. Kerja offline itu kemarin saya sakit, berobat lama. Vakum kan rasanya. Vakum, kemudian ada masalah internal juga dan saya tidak bisa publish. Saya baru mau aktifkan kembali sambil saya menyelesaikan barang-barang yang masih pending. Jadi beberapa yang masuk bahkan dari luar Sulawesi juga itu karena alhamdulillah masih dipercaya. Kemudian kendala juga ketika saya aktif, saya akan kewalahan. Iya betul, sudah pasti akan kewalahan. Makassar sendiri, saya punya adik satu, sudah buka juga. Sudah lama. Ya, jadi untuk Makassar. Di Makassar sendiri sudah ada berapa? Ada 2. Baru ada 2? Iya. Yang servis drone. Iya, Bang Mamat sama Ade. Ya. Berarti masih klinik drone. Masih. Itu pun awal-awal dia pakai nama satu manajemen dengan dia karena dia sudah menikah. Saya mengerti kondisi itu. Jadi minta pamit baik-baik, buka sendiri dan orang mengatakan bahwa saya dapat fee dari dia. Tidak. Ini nafsi ya, nafsi saja. Jadi itu tadi kendala sih ya kurang lebih seperti itu, harus pemahaman tentang drone-nya harus benar-benar paham.
komunikasi kan. Dan oh ya tadi 70-30. Kalau handphone hampir setiap saat kita berhubungan dengan skema dan kita membutuhkan laptop. Selalu. Ada pun yang beberapa yang mungkin karena pengalaman. Ya, kalau saya selama kerja drone 10% lah mungkin menggunakan laptop. Paling kalau kasus-kasus kutluk, iya, baru gunakan laptop. Ya, atau install firmware, update firmware, atau downgrade firmware. Cuma itu. Atau copy file dari memori itu aja. Oh, ada memorinya juga? Iya, dilengkapi dengan itu perangkatnya ya terupdate juga seperti handphone? Manual update dan ada auto update. Auto update? Iya, sebenarnya lebih manual sih. Cuma kadang orang beranggapan bahwa ketika diupdate kinerjanya makin bagus. Iya. Ternyata kinerjanya makin turun. Karena lebih besar. Iya, berbanding lurus, semakin tinggi versi firmware maka membutuhkan kapasitasnya semakin tinggi. Betul. Dan otomatis membutuhkan space yang lebih tinggi juga. Betul. Makanya kadang setelah update nge-lag. Kemudian yang sering dialami adalah jarak terbang yang berkurang. Ini masuk ke manajemen pemekaran. Oke. Berbicara soal drone, kalau handphone kan sudah banyak trainer nih. Ya, sudah trainer. Banyak ya orang mau belajar nyapis handphone, tinggal menghubungi beberapa trainer atau trainer yang ada di Indonesia, baik di daerah maupun di luar kota. Kalau drone sendiri sudah ada nggak nih? Pelajaran belum ada. Belum ada. Bahkan saya pernah sampai sekarang masih sering ditawari. Jadi aku bayar sampai puluhan juta untuk training, tapi kalau saya harus menjual ilmu mungkin dunia saja sekejar. Betul. Kemudian bukan saya kikir ilmu, tapi saya sudah banyak belajar. Sebenarnya teknisi-teknisi di Jawa beberapa yang itu alumni saya. Alumninya? Iya, itu alumni saya. Tapi mungkin ya namanya juga kebiasaan atau rezeki. Bahkan beberapa kasus itu menjadikan saya, akhirnya saya gitu. Ya, biasa lah. Ya, hal biasa terjadi dalam persaingan. Dan saya tidak pernah menganggap bahwa dalam sebuah persaingan kita terlahir, bukankah kita terlahir sudah bersaing duluan? Iya, sudah bersaing. Betul. Sudah bersaing sampai kita jadi manusia. Dan sampai kita di sebelum dilahirkan juga apa yang akan kita alami di dunia sebenarnya sudah berarti ya ini bukan kompetisi ya. Ya. Tapi bukan kompetisi dalam hal ini saling menjatuhkan tidak naik dan terus menjatuhkan terus. Ya. Waduh kok ke arah situ ya? Ya. Jadi awal Surabaya itu hampir sama sekarang saya alami. Saya baru bangkit lagi setelah saya sakit kemarin. Dan misalnya perlahan saya aktif lagi. Sebenarnya sudah aktif. Cuma ketika saya publish, ya. Saya akan kewalahan. Sementara saya punya teknisi di rumah itu skillnya mungkin belum, masih terbatas ya? Iya, masih terbatas. Belum bisa garap kasus-kasus mati total di Menko. Oke. Jadi kedepannya ini mau nggak ya? Ada tidak rencana buat misalnya tempat kursus atau pelatihan atas nama klinik drone? Tergantung permintaan dan situasi. Karena kalau drone berbeda mungkin dengan handphone. Saya waktu di handphone harus update ilmunya, keluar versi baru, update lagi kan? Kalau update ketinggalan. Kalau itu drone tidak, sekali saja. Intinya pas saya basic, pas saya hardware, skillnya sudah mumpuni, versi apapun bisa. Ya, itu tantangannya. Itu perbedaannya. Ya cukup mendasar. Jadi ini untuk pengguna drone di rumah atau teman-teman yang ada di Indonesia. Mungkin ada trik-trik khusus yang mau dibagikan, silakan ini. Kalau trik khusus, misal saya potong.
saya punya drone atau baru membeli ya. Yang mungkin spesifikasinya seperti apa, atau saat saya sudah punya apa yang mesti saya lakukan supaya saya punya drone tidak gampang rusak. Oke, jadi kalau untuk tips dan trik, sebenarnya sebelum membeli drone yang mahal, paling murah sekarang itu 7 jutaan. 7 juta, paling murah. Paling mahalnya ada yang sampai seharga 1 unit mobil Innova. Wah, ratusan juta dong? Ya, ada yang ratusan juta. Jadi sebelum memutuskan untuk beli drone yang mahal, mungkin lebih baiknya beli dulu yang toys, mainan, yang 200 ribuan. Oh, ada yang 200 ribuan? Ada. Tapi fungsinya sama? Fungsinya sama, kontrolnya sama, tapi spesifikasi dan fitur dan lain-lain pasti beda lah. Ketahanan baterai pastinya. Ketahanan baterai, kemudian resolusi kamera, kemudian namanya ada harga dan kualitas lah, pasti beda. Pasti beda. Sudah harga mati di pasar. Sudah. Kemudian melatih jari dalam hal mengontrol remote, kemudian sesuaikan kondisi dompet. Ya, lebih kepada kebutuhan sih. Iya. Kebutuhannya untuk apa? Atau sekedar membeli hanya untuk gaya-gayaan? Atau memang ya tuntutan profesi? Iya. Misalnya konten kreator atau siapa? Bahkan saya pernah punya pengalaman nongkrong di warkop. Mungkin karena waktu itu masih sangat kurang drone ya. Jadi drone-nya dinyalakan dinaikkan di atas meja, kemudian dinyalakan. Di kafe, di warkop. Di warkop. Iya. Terus di admin namanya untuk starter motornya. Iya. Setelah itu gerakan kameranya itu turun, bisa lihat terjauh. Sepertinya dibeli drone buat gaya-gayaan. Masa sih? Ya. Terus saya datangi, ini apa namanya? Dengan datang dengan polos ya. Iya. Disertai seolah-olah ini drone mas. Harganya berapa? Mahal ini, 15 juta. Wah, 15 juta. Ya. 12 juta, mahal ya. Terus pakai gini, ya ceramah. Ini saya pakai buat Instagram. Kalau mau lihat tentang drone, cari saja Instagram saya namanya ini. Oh iya. Nah, saya pesan, iklan ya? Ya iklan. Terus saya pesan kopi duduk di sampingnya. Waktu itu saya mau pamit pulang, sudah jam 1 nih. Iya. Tiba-tiba dia manggil saya lagi, Mas, kalau mau beli drone hubungi saya ya. Akhirnya saya mengiyakan. Kemudian setelah saya bayar kopi sama teman-teman, saya balik, saya langsung buka Instagram di HP. Iya. Saya simpan di depannya. Saya bilang, Mas, kalau drone-nya rusak hubungi saya saja ya. Ini di Instagram saya. Wah, bukan kaget dia. Terus saya langsung nanya, Mas, sudah berapa lama menggunakan drone? Jawabnya sudah 2 tahun. 2 tahun. Ya, Katanya dia. Ya, katanya dia. Terus tips dan triknya sudah tahu belum? Tadinya saya mau menjatuhkan, tapi waktu saya memperlihatkan channel Instagram dan channel YouTube, saya kaget. Betul. Akhirnya saya sharing lagi situ tentang dan lain-lain. Betul. Kemudian sesuaikan kebutuhan. Sebenarnya drone-nya dibuat buat apa? Kalau buat gaya-gayaan, janganlah. Terus perawatan dan lain-lain. Iya. Karena banyak kerusakan drone sekarang tidak dipakai, malah jadi rusak. Betul. Termasuk perawatan baterai. Nanti di sesi berikutnya mungkin ya. baru kita bahas tentang. Tapi kita ngobrol Ya. di dalam. Ini kita masih perkenalan nih. Ya apa saja. Kalau kupas tuntas tentang mainboard dan lain-lain. Jadi sistem kerjanya di sesi selanjutnya mungkin. Jadi ini semacam apa ya? Kita mau lihat dulu antusiasnya teman-teman. Karena podcast drone-nya belum ada. Belum ada dong. Handphone juga masih. Ya. Jadi kita lihat dulu antusiasnya teman-teman. Kalau memang banyak permintaan atau memang ya banyak penasaran, nah baru kita ada namanya part 2. Part 2. Siap. Jadi mungkin untuk malam ini kita
selesaikan aja dulu. Ya. Berhubung juga malam ini sudah bulan Jumat ini. Jumat ya. Wah. Waduh, ngomong tapi ngobrol dari lain. Sama saja malam Jumat dengan malam-malam yang lain. Saya tidurnya pakai berkelompok bantal. Oh gitu. Padahal baru mau nanya ini. Belum menikah berarti? Jam segini pulang paling ke rumah. Iya. Saya fight dengan solder, jadi namanya kondisi. Berarti malam Jumat itu nggak ngaruh ya? Kalau malam Minggu ngaruh? Sama saja. Saya jarang keluar ini sebenarnya. Iya. Berapa kali kita acara kan saya hadir kan? Betul. Siap. Jadi ini baru pembukaan, perkenalan. Ya, untuk lebih jelasnya terkait fasilitas terkait dengan drone. Ya, kembali lagi nanti di seri podcast Puspindo. Betul. Oke, kita Puspindo ternyata bahas drone juga ya? Yoi. Jadi Puspindo memang kita bukan sebatas handphone. Ya. Baik kita mau mengundang pakar komputer, bisa apapun deh, televisi, audio video apa segala macam. Yang penting ada aroma elektronika. Elektronikanya. Kita ajak lah di sini. Sering. Kalau membahas elektronika, sepertinya juga untuk membahas yang lain, misal kita kan di belakang ada Angga nih. Nantilah. Ya oke, siap. Dipahami dan dimengerti. Kita akan bahas tentang UKM apa, banyak lah yang bisa kita bincang-bincangkan di sini. Oke. Terus kalau mau di live di syuting juga dari udara harga berapa? Pakai drone? Boleh tuh. Oke. Ada kode nih. Mumpung ada ownernya di luar ini. Di belakang. Buatkan company profile. So, jadi udah ada pernah tapi mungkin syuting saya satu kali. Bukan video foto. Iya, tapi nantilah. Ada live musiknya juga kan? Ada dong. Ada nanti futsal di belakang. Oh, ada futsal? Ada futsal. Kalau mungkin Oktober futsalnya sudah dibuka dan anggaran juga mungkin sudah mulai beroperasi seperti biasa. Walaupun memang ya, kalau kita membahas PPKM, drone servis drone ada nggak ngaruh dengan PPKM? Semenjak wabah, iya. Sebenarnya semua aspek berpengaruh. Omset menurun juga. Bahkan banyak drone selesai itu tidak sampai sekarang tidak diambil. Karena mungkin ya lebih mengedepankan kondisi dapur. Iya, dibandingkan dengan harus menggunakan. Bahkan teman-teman sekarang banyak menjual drone murah sampai dijual murah karena kebutuhan keluarga. Justru sekarang itu banyak istri teman-teman malah punya keahlian tambahan, jadi pintar jadi marketing, jual. Sejak pandemi. Menjual misalnya kulkas, dipasangin, peralatan dapur. Wah, pernah sering didatangi. Begitu? Iya. Aduh. Jadi apa aja dijual ya? Penting jadi uang. Penting bukan ini yang dijual ya. Bukan itu. Terus ini satu tambahan lagi, mumpung saya ingat. Bagi pengguna drone di Makassar khususnya, Indonesia umumnya, gunakan drone sehati-hati mungkin. Mengerti aturan dan regulasi kapan dan di mana kita boleh terbang. Kemudian utamakan safety. Kemudian biasanya kalau drone rusak, biaya perbaikan berbanding lurus dengan harga unit. Ya, kemudian lagi-lagi perhatikan risiko ketika terbang. Bahkan saya sendiri sudah bertahun-tahun bergelut dengan drone. Saya nyaris kehilangan hidung. Kesambar. Ya, kesambar. Terus jari hampir putus. Ini bekasnya masih. Hampir nyaris putus. Memang plastik om. Tapi RPM tinggi, kecepatan putarnya tinggi, nyaris putus, kemudian hampir pesek. Gara-gara kena baling-baling. Jadi bayangkan kalau tiba-tiba drone jatuh, atau terjadi error dan itu terjadinya di kerumunan banyak orang. Bahkan beberapa kejadian sampai ada yang kehilangan daun telinga, rambutnya sampai
kulit kepalanya sampai terangkat. Iya. Karena ikut di putaran paling propellernya drone. Itu karena mungkin ya kembali lagi di balik kemewahan dan harga yang mahal ada risiko yang lebih mahal juga. Dan tidak ada bekal pada saat itu. Tidak ada. Masih mending drone-nya rusak daripada orangnya rusak. Orang lain yang jadi cacat. Betul. Kalau bukan orang lain, kita sendiri ya, harus bijak, lebih bijak. Ya perlu sih ada namanya pengenalan sih. Sebenarnya harusnya sih ketika orang beli drone itu pihak penjual memberikan edukasi ke pengguna minimal tanya sudah pernah pegang atau sudah pernah nerbangkan. Kalau belum, training atau edukasi 5-10 menit. Kalau saya hampir semua orang yang datang ke klinik itu saya setelah mereka pulang, setelah mereka mau ngambil barangnya, saya edukasi minimal menjadi bahan pertimbangan dan pengalaman buat mereka untuk lebih hati-hati dan tidak terjadi kerusakan. Kalau yang lain mungkin selesai bayar pulang, paling tidak kalau rusak datang lagi atau beli baru. Betul. Nah itu akhirnya udah kayak beli kita dapat uangnya, kita dapat pahalanya juga. Iya. Oke. Itu sekilas lah. Jadi nanti ada part 2 terkait dari permintaan teman-temannya. Ya, kita kupas tuntas. Atau mungkin perlu saya bawa drone-nya juga ya. Nanti ini kan tidak direncanakan. Dadakan. Tanpa direncanakan. Tiba-tiba kita ada ide untuk mengupas tentang drone. Ya, podcast drone belum ada. Belum ada dong. Berarti Puspindo ya? Puspindo yang awali. Oke, jadi terima kasih Bang Mamat atas waktunya. Sama-sama. Sharing di sini. Jadi kita ajak kembali dan jangan bosan-bosan untuk hadir di ini Hungary Device. Salah satu adalah base campnya Puspindo. Secret. Nah, kita punya secret ada di Skarda. Jadi ini sebelumnya jadi secret menjadi base camp. Jadi kita juga ada website dan nanti kita akan libatkan Bang Mamat di sini. Oke, siap. Jadi nanti kita ketemu kembali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang mengikuti podcast kita malam hari ini. Semoga ini ada semacam stimulus. Ya, semacam masukan pada apalah. Semacamnya. Silakan nanti disimak kembali di channelnya Puspindo. Akunnya Instagramnya Puspindo ada dong. Ada. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi. Oke? Jangan lupa follow. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See you next time.